Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita memasuki masa kemerdekaan. Jadi masa kemerdekaan adalah masa di mana mestinya arsip-arsip kita kemudian bertambah ya. Nah, tetapi kenyataannya bahwa Indonesia merdeka kemudian disusul dengan masa-masa perang, terutama agresi militer Jepang Belanda satu dan kedua. Jadi pada masa-masa awal Republik terutama dari tahun 45 sampai tahun 49 Indonesia dalam keadaan yang tidak jelas ya. Dan pada masa itu jelas ya juga bahwa arsip-arsip banyak yang dibakar, arsip-arsip yang tidak bisa dipertahankan, sehingga peristiwa yang berkaitan dengan revolusi ya ini banyak kekurangan arsip. Nah, sehingga kita mendapati contoh misalnya, itu contoh yang diberikan oleh eh, seorang peneliti yang meneliti peristiwa tiga daerah ya, Anton Lukas. Jadi Anton Lukas eh, ketika meneliti peristiwa tiga daerah, dia mendapati bahwa di tiga daerah itu ya arsip-arsipnya sudah banyak yang tidak ada. Kemudian juga tidak ada tradisi menulis memoir. Jadi kalau di Banyumas ada seorang bupati menulis memoir, nah di tiga daerah ini tidak ada. Nah sehingga akhirnya Anton Lukas itu menulis sejarah pada masa Republik itu dengan cara melakukan penelitian sejarah lisan. Jadi melakukan wawancara dengan para pelaku, saksi-saksi. Nah, sehingga kemudian sejarahnya itu bisa disusun gitu ya. Nah, jadi penelitian sejarah lisan ini menjadi sangat penting manakala sumber-sumber tertulis seperti arsip tidak ditemukan lagi atau sedikit sekali ditemukan. Maka yang terjadi dan mungkin pada suatu saat penulisan sejarah dengan sumber sejarah lisan itu akan mencapai puncak kejayaannya pada masa yang akan datang. Karena sejarawan bisa mengejar sebanyak mungkin para saksi dan para pelaku yang masih bertahan hidup. Nah, berarti apa? Sejarawan pada masa Republik ya, awal Republik ini akan berfungsi tidak hanya sebagai peneliti sejarah, tetapi mereka akan melakukan proses transformasi dari kesaksian-kesaksian lisan kemudian menjadi kesaksian-kesaksian tertulis. Artinya para sejarawan juga menciptakan dokumen atau arsip yang katakanlah sudah tidak ada lagi. Nah inilah satu hal yang sangat menggembirakan sebenarnya. Jadi artinya bahwa sejarah tidak harus tertuju kepada penelitian dokumen, sehingga kata-kata no dokumen, no history ini tidak harus dipegang kuat-kuat ya, karena sebenarnya justru sumber-sumber sejarah lisan itu mempunyai banyak keunggulan. Artinya sejarah lisan ini bisa melebihi informasi yang diterima daripada kalau hanya mengandalkan arsip. Nah, jadi kalau sumber sejarah lisan itu kan bisa ditanya lagi gitu ya. Jadi misalnya ada sebuah arsip, nah maka arsip itu bisa ditanyakan kepada sumber sejarah lisan. Kira-kira siapa yang menulis, di mana gitu ya. Jadi artinya bisa ada pelacakan terus-menerus. Nah, sedangkan arsip itu tidak pernah berbicara mengenai diri sendiri kecuali apa yang tertulis di dalam kertas itu. Jadi sebenarnya
ketika sumber sejarah yang tertulis tidak ada, dokumen, arsip tidak ada, maka sebenarnya keuntungannya adalah sejarawan sendiri yang akan membuat dokumen atau arsip-arsip itu. Nah, inilah yang sangat penting dalam penelitian sejarah. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.